masih melakukan pencarian. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengirim 10 pengacara yang tergabung dalam tim hukum Hotman 911 untuk mengawal sidang kasus dugaan pembunuhan mahasiswi yang jasadnya ditemukan di Pantai Nipah, Lombok beberapa waktu lalu. Adapun sidang dengan agenda pembuktian saksi-saksi ini digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Selasa 10 Maret 2026. Sebagai informasi, kasus pembunuhan terhadap korban bernama Nimade Fani Radia Puspa Nitra alias Vira terjadi pada Agustus 2025 lalu. Saat itu, terdakwa Radit yang merupakan teman dekat Vira juga ditemukan dalam kondisi luka-luka. Selengkapnya mengenai persidangan hari ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Lombok, Wawan Sugandika. Selamat sore, Wawan, bisa dilaporkan bagaimana tadi jalannya persidangan di PN Mataram? Ya, baik rekan di studio, selamat siang saya ucapkan bagi Tribuners sekalian dimanapun berada. Bisa saya informasikan memang sidang lanjutan kasus pembunuhan Nimade Fani Radia Puspa Nitra atau Vira ini yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Selasa tanggal 10 Maret tahun 2026 ini memang berlangsung penuh emosi. Siska di studio bisa saya informasikan juga agenda sidang kali ini menghadirkan keterangan saksi-saksi termasuk orang tua korban yang diwarnai isak tangis baik dari pihak keluarga korban maupun terdakwa sendiri yaitu Radit Adriansah begitu. Dari pantauan tribunlombok.com berdasarkan pantauan tribunlombok.com begitu terdakwa Radit Adriansah yang mengenakan baju putih tampak beberapa kali menyeka air mata saat mendengarkan kesaksian dari ayah korban tentang bagaimana tragedi memilukan itu terjadi di Pantai Nipah, Lombok Utara beberapa bulan lalu begitu. Tatapan Radit terlihat kosong, Siska, di mana meski ia tetap berusaha menyimak jalannya persidangan dengan sesama, namun air matanya tak terbendung. Momen paling menyentuh terjadi ketika ibu korban, yakni Ning Purnamawati, memberikan kesaksian dengan suara bergetar. Dia mengungkapkan kepedihan mendalam karena putrinya yang pergi dalam keadaan sehat harus pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Purnamawati juga mengecam keras sikap terdakwa yang dinilai tidak menunjukkan empati atau permintaan maaf hingga dengan saat ini begitu. Ia bahkan memaparkan perilaku terdakwa di rumah sakit yang dianggap tidak pantas, seperti melakukan swap foto dengan pose tertentu sementara korban sedang dalam kondisi kritis. Ungkapan-ungkapan kesedihan dari keluarga korban yang memang dijadikan sebagai saksi utama dalam sidang lanjutan pembuktian saksi-saksi ini yakni diantaranya itu adalah ayah dan ibu korban sendiri begitu. Siska di studio bisa saya informasikan juga di sisi lain tim kuasa hukum terdakwa dari tim Hotman 911 yang dipimpin oleh Putri Maya Romanti begitu memberikan pembelaan terkait kronologi kejadian dari hasil dari pengamatan dari tim kuasa hukum begitu. Di mana mereka mengklaim bahwa Radit dan Vira sebenarnya sesuai dengan apa yang menjadi keterangan dari Radit sendiri dalam BAP yang mengatakan dicegat oleh oknum tidak dikenal di Pantai Nipah. Menurut versi pembelaan begitu dalam hal ini korban dipaksa meninggalkan pakaian di bawah ancaman dan Radit kemudian dipukul dari belakang hingga pingsan saat mencoba menghargai privasi korban. Tim Hotman 911 juga membantah asumsi yang menyebutkan Radit hanya mengalami luka ringan, di mana Putri dalam hal ini menegaskan bahwa berdasarkan hasil visum Radit menderita luka berat yang membutuhkan tindakan operasi. Pihak kuasa hukum juga yang tergabung ini dalam satu kesatuan di Hotman 911 begitu menilai tidak logis jika terdakwa dituduh melukai dirinya sendiri atau tidak melarikan diri jika memang dalam merasa dirinya bersalah begitu. Siska di studio bisa saya informasikan juga sidang ini menjadi sorotan karena adanya dua narasi yang bertolak belakang mengenai kejadian di Pantai Nipah begitu, di mana di satu sisi dalam sidang lanjutan ini tim kuasa hukum terdakwa berjanji akan membuka semua fakta sebenarnya
pada persidangan mendatang dan meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan asumsi yang tidak berdasar dan meminta kepada keluarga korban untuk sama-sama kooperatif hingga dugaan dari pihak terdakwa, yakni ada salah satu terduga pelaku lain yang masih berkeliaran sampai dengan saat ini. Namun di satu sisi, Siska, bisa saya informasikan bahwa tim kuasa hukum dari korban sendiri ini meyakini betul bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan, penyelidikan internal yang dilakukan juga oleh keluarga begitu dan tim kuasa hukum, ini besar dugaan mereka bahwa Radit memang benar-benar adalah pelaku di balik tragedi pembunuhan Nimade Paniradia Puspanitra di Pantai Nipah pada beberapa bulan lalu. Mungkin begitu, rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lombok, Wawan Sugandika, melaporkan terkait dengan sidang kasus pembunuhan mahasiswi di PN Mataram. Selamat bertugas kembali. Sidang dari tim Hotman 911 melihatnya seperti apa untuk hari ini, untuk sidang pertama? Oke. Sebenarnya hari ini kami tidak terlalu puas ya, karena jujur memang banyak pertanyaan yang ingin kami gali, tapi kan selalu dipatahkan gitu, dalam artian pertanyaan-pertanyaan itu kan merupakan hak ya. Itu gunanya kita menanyakan kepada saksi, karena kita ingin tahu juga bagaimana proses sejak awal dan bagaimana bisa adanya, karena ada satu kejanggalan tadi yang saya dapati berdasarkan titik signal handphone. Sementara disampaikan oleh orang tuanya almarhum, jam 5 itu handphone sudah mati. Ya, ini yang akan kami tanyakan lagi dengan Radit, apakah memang jam 5 itu handphonenya sudah mati atau belum? Karena yang kami ketahui mereka tiba di sana itu kurang lebih pukul 5. Ya, pukul 5, sorry. Keterangan Radit handphone tidak mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepengetahuan saya sudah coba untuk komunikasi dengan ahli IT juga. Kalau signal handphone itu mati, itu tidak bisa diketahui titiknya di mana. Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Tadi kan kami ingin detail, tapi kan karena memang yang terakhir tadi kan akhirnya saya tanyakan ya, dalam jenis apa orang tuanya bisa mengetahui ada titik di mana keberadaan anaknya. Tapi kan hanya disampaikan bunyinya saja. Berarti kan yang kami tangkap di sini adalah ada sesuatu ataupun ada orang yang mengetahui di mana keberadaan mereka. Karena tidak segampang itu, yang namanya titik handphone itu biasanya tidak langsung menuju kepada titik keberadaan tersebut. Paling tidak ada jarak 1 km ataupun 2 km dari pemancarnya. Gitu. Dan ini yang mungkin nanti kami akan lakukan tambahan pemeriksaan ahli juga. Walaupun hari ini ya kami juga tidak bisa terlalu menyampaikan berlebihan, karena ya kita tahu kondisi orang tua ya, orang tua mana juga yang tidak menerima kondisi anaknya, kami sangat memahami itu. Tapi kami tegaskan lagi sekali lagi di sini, kami ini membantu Radit bukan karena ingin membenarkan perbuatan Radit, kalaupun memang Radit adalah pelakunya, ya. Tapi kami mau mencari siapa pelaku pembunuhan Vira dan penganiayaan terhadap Radit. Karena tadi kita sudah dengar Vira juga tidak bisa taekwondo. Ya, dan apakah mungkin dari luka-luka yang kita lihat terhadap Radit itu dilakukan oleh Vira atau Radit melukai dirinya sendiri? Itu yang harus kita buka di dalam fakta persidangan ini. Gitu. Itu yang kita tanyakan, ternyata Vira sukanya menari, bukan sukanya taekwondo. Apakah iya di tubuhnya Vira juga kan kita melihat tidak ada luka yang dianggap berlebihan. Hanya karena penyebabnya otopsi itu sudah jelas tidak juga ada bunyi luka-luka dan lain sebagainya, hanya kehabisan napas. Dan di sini yang saya tanyakan, apakah Radit benar-benar menganiaya Vira? Dan bagaimana orang sudah mati bisa menganiaya Radit? Berarti kan ada orang lain yang menganiaya. Kenapa semudah itu bisa menyimpulkan Radit adalah pelakunya nih? Oknum polisi ini ngapain gitu kalian? Gitu. Mahfud, mungkin ini kan besar dugaan tim kuasa hukum bahwa Radit ini adalah korban dan ada pelaku ketiga. Ya. Tadi disebutkan dalam fakta persidangan keluarga dari korban itu mengatakan ada
orang yang pernah ditunjuk oleh Radit, tapi pada saat diperiksa oleh polisi itu tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada itu adalah pelaku. Itu bagaimana mungkin kuasa hukum melihat itu? Nah, mungkin nanti kami akan kami buka nanti di saat persidangan saja. Karena kalau kami buka saat ini terlalu cepat, gitu kan. Kita tuh tidak pernah tahu siapa orang yang memang pro ke kita atau tidak. Yang terpenting adalah kami hari ini mencari kebenaran siapa pelakunya. Jangan sampai Radit ini menjadi korban yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Iya kan? Gak mungkin gitu. Ngapain juga dia nganiaya diri dia sampai segitu parah? Gitu. Dari hasil visum yang menyatakan dia tidak luka berat, oke, nanti akan kita buka semua. Gitu. Jangan sampai ini anak berdua jadi korban karena mereka tidak mau menggali informasi dari mana-mana pihak hingga menyimpulkan Radit adalah pelakunya, apalagi hanya berdasarkan kuku. Pertanyaan saya, itu udah kena air laut loh, pagi itu pasang. Vira itu hasil otopsi jam 5 pagi dikatakan meninggal ya? Iya kan? Pertanyaan saya, yang tinggalnya dekat laut jam 5 pagi itu air pasang apa air surut ya? Hah? Coba. Gak bisa, jam 5 pagi itu udah pasti ketahuan lah air pasang tuh. Berarti kan kalau identifikasinya berdasarkan dari kuku, apa nggak hilang kena air laut? Intinya begini ya, gitu. Dari fakta-fakta yang tadi kita dengar, bahwa kan awal tadi orang tua bilang tidak mengenal, tapi ternyata faktanya adalah Radit pernah ke rumah Vira untuk menjemput, dan mereka memang punya kedekatan lebih dari sekali menjemput, dan mereka memang punya kedekatan lebih dari pertemanan seperti itu. Apakah mungkin gitu orang yang sudah mengenal lama, yang sudah main ke rumahnya gitu melakukan hal-hal sekeji itu? Itu dulu yang kita dalami. Dari fakta-fakta yang baru, nanti fakta-fakta yang lain ya ahli-ahli yang akan kita gali, karena ini bisa menjadi terdakwa atas keterangan ahli saja, tidak ada saksi fakta yang melihat di kejadian di pantai tersebut. Nah itu dulu ya. Jadi tolong keluarga juga jangan terlalu emosional. Ini terlalu dini lah kita bilang untuk menyimpulkan Radit pelaku. Justru di sini kami berdiri juga atas kepedulian terhadap Vira. Jangan sampai korban menjadi pelaku, lalu pelaku yang sebenarnya memakan korban lain di tanah Lombok ini, seperti itu. Jadi kami berbelasungkawa untuk fakta-fakta yang hari ini. Sekian tadi yang sudah kita dengar bersama, bahwa memang ada kedekatan antara Radit dan Vira, seperti itu ya. Siap. Oke, terima kasih ya wartawan.